Saudara-saudara seiman dalam Tuhan Yesus dimanapun berada, video saya kali ini mengulang tentang beberapa khotbah pernikahan yang pernah saya bawakan di beberapa jemaat. Namun sebelum kita mendengarkan khotbah ini, marilah mohon kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, saat ini hati kami terbuka menerima renungan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu melingkupi dan mengajarkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara terkasih, judul khotbah saat ini, Cinta Kuat Seperti Maut. Diambil dari Kidung Agung pasal 8 ayat 5-7. Saudara-saudara sidang pernikahan yang terkasih, pernahkah saudara memperhatikan induk ayam yang baru saja telur-telurnya menetas dan keluarlah anak-anaknya? Siapapun yang mencoba mendekati induk ayam dengan anak-anaknya tersebut, maka induk ayam akan melakukan reaksi yang sangat keras. Karena cintanya yang begitu kuat terhadap keselamatan anak-anaknya, ia menyerang siapapun yang mendekati anak-anak ayam tersebut. Itulah contoh atau ilustrasi cinta yang kuat dari induk ayam kepada anak-anaknya. Saudara-saudara yang terkasih, pembacaan firman Tuhan dari Kidung Agung juga menggambarkan kisah cinta kasih yang kuat di antara dua insan manusia, yaitu antara seorang gadis sulam, gadis desa yang dikenal dengan nama gadis sulam, yang mempertahankan kisah kasihnya dengan seorang gembala di desanya. Raja Salomo bermaksud untuk memisahkan mereka berdua. Raja Salomo menawarkan harta dan kemewahan istananya kepada gadis sulam supaya rela meninggalkan kekasihnya itu. Rela meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan ibunya yang mengandung dan melahirkan dia untuk bersatu dengan raja. Tetapi gadis sulam dalam Kidung Agung ini ia tidak mau. Gadis sulam dalam Kidung Agung ini memberi gambaran kekuatan cinta yang mengharukan. Gambaran pertama dilukiskan seperti materai. Kita tahu materai itu kalau sudah ditempel pada sebuah surat atau sesuatu, maka surat itu dinyatakan resmi atau sah. Gadis sulam meminta kekasihnya agar ia seperti materai yang ditaruh di hatinya, materai pada lengannya. Artinya cinta kasih termaterai kuat di hati seperti gelang yang menetap pada lengan atau pergelangan tangan. Demikianlah gadis sulam menggambarkan cintanya yang kuat kepada kekasihnya sang gembala itu. Gadis sulam juga menggambarkan cinta yang kuat seperti maut, artinya cintanya tidak dapat dilawan, seperti tak seorang pun yang bisa melawan atau menghentikan maut. Gadis sulam juga menggambarkan kekuatan cinta seperti nyala api Tuhan, artinya seperti nyala api kasih Tuhan. Betapa besarnya dan kuatnya cinta Tuhan pada manusia, maka ia rela berkorban, tersalib, dan darahnya tercurah di atas bukit Golgota. Betapa kuatnya cinta Tuhan bagi kita, sehingga tidak ada yang bisa memisahkan kita dari cinta kasih Allah. Selanjutnya gadis sulam pun menggambarkan cintanya yang kuat tak dapat dipadamkan oleh air yang banyak.
atau air sungai yang tak dapat menghanyutkannya. Kekuatan cinta tidak dapat dibeli atau ditukarkan dengan harta benda yang ditawarkan oleh Raja Salomo. Itulah gambaran kekuatan cinta sang gadis sulam kepada kekasihnya sang gembala. Saudara-saudara sidang pernikahan yang terkasih, apa relevansi kisah Kidung Agung ini dengan kehidupan kedua mempelai dan kepada semua yang hadir? Yang pertama, kita belajar bahwa yang menaruh cinta kasih yang kuat dalam dua insan manusia adalah Allah sendiri. Sejak manusia pertama di Taman Firdaus, Tuhan menganugerahkan Hawa yang sepadan dengan Adam. Selanjutnya Allah juga mempertemukan beberapa pasangan, yaitu Abraham dan Sarah, Ishak dan Ribka, Ruth dan Boaz, dan sebagainya. Sampai dalam kisah Kidung Agung ini, yaitu seorang gadis sulam dan sang gembala kekasihnya. Artinya bahwa marilah dengan iman kita meyakini bahwa yang menganugerahkan dan menumbuhkan cinta kasih di hati kedua mempelai adalah Allah sendiri. Cinta kasih itu Tuhan sudah materaikan ke dalam hati mereka sehingga tidak dapat dipadamkan oleh air yang banyak, tidak dapat dihanyutkan oleh sungai, bahkan tidak dapat ditukarkan dengan harta benda. Hal kedua yang perlu kedua mempelai renungkan dan kita semua, bahwa karena Tuhan yang telah menumbuhkan dan memberkati cinta kasih yang kuat di hati kedua mempelai, maka cinta kasih itu harus dipelihara secara terus-menerus di hadapan Tuhan. Firman Tuhan sangat kuat mengatakan bahwa apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Markus 10 ayat 9. Tuhan akan sangat sedih dan menyesal jika dalam hidup rumah tangga yang baru akhirnya tidak mempertahankan keutuhan rumah tangga. Karena itu saudara-saudara, agar cinta kasih dalam rumah tangga, baik yang baru maupun rumah tangga yang lama, terus-menerus ada, maka jadikanlah rumah tanggamu rumah tangga yang cinta Tuhan. Istri dipanggil oleh Tuhan supaya cinta kasihnya menjadi saluran untuk menyampaikan cinta Allah kepada suami dan anak-anaknya, dan suami dipanggil untuk mengasihi istrinya sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Efesus 5 ayat 22 sampai 25. Biarlah semua rumah tangga Kristen, terutama rumah tangga yang baru terbentuk hari ini, terus menumbuhkan dan menunjukkan cinta yang kuat sampai maut memisahkan. Biarlah rumah tangga yang terbentuk bukan sekedar haus bangunan fisik atau hotel, tempat menginap datang dan pergi, tetapi jadikanlah rumah tanggamu adalah home, suasana, rumah yang memiliki hubungan rutin setiap hari dengan Allah dan memiliki hubungan rutin, komunikasi yang akrab antara suami, istri, dan anak-anak, terjalin hubungan yang penuh cinta kasih. Demikianlah renungan firman Tuhan ini. Amin. Marilah kembali kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman-Mu yang kami terima. Biarlah melalui firman-Mu banyak rumah tangga terberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.